Baiklah, memasuki materi yang pertama yaitu pengertian arthropoda. Arthropoda berasal dari kata Latin arthros yang berarti ruas, buku, segmen, dan pedos yang berarti kaki, yaitu hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Tubuh arthropoda simetri bilateral dan tergolong triploblastik selomata yang berarti berongga tubuh sejati. Arthropoda merupakan kelompok klasifikasi hewan yang memiliki anggota sangat beraneka ragam, seperti laba-laba, kelabang, udang-udangan, dan serangga. Hewan-hewan tersebut merupakan contoh dari kelas Arthropoda. Arthropoda hidup hampir tersebar di semua habitat yang ada di biosfer. Ukuran tubuh arthropoda bervariasi, yang berukuran 0,1 mm hingga 3 meter, dengan bentuk tubuh yang bervariasi. Tubuh dilindungi oleh rangka luar yang terdiri atas zat kitin. Tubuh arthropoda terdiri atas segmen-segmen yang dibedakan menjadi bagian kepala, dada, dan perut. Arthropoda mengalami molting atau ekdisis. Alat pencernaan arthropoda terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem peredaran darahnya yaitu terbuka. Arthropoda bernapas dengan insang, sistem trakea, paru-paru buku, atau permukaan tubuhnya. Proses pertukaran udara melalui lubang respirasi. Organ sensor berkembang baik yaitu mata, antena, reseptor olfaktori, dan pada umumnya gonokoris reproduksi secara seksual melalui perkawinan dan partenogenesis. Karakteristik umum arthropoda adalah tubuh yang memiliki ruas-ruas sepasang kaki di setiap ruas tubuhnya. Ruas-ruas tersebut berkelompok menjadi 2 atau 3 daerah yang agak jelas. Bentuk tubuh arthropoda adalah simetri bilateral. Rangka luar arthropoda berkitin yang mengelupas dan diperbarui secara periodik. Hewan arthropoda memiliki sistem peredaran darah terbuka. Pembuluh darah arthropoda berbentuk tabung yang terletak di sebelah dorsal saluran pencernaan dengan lubang-lubang lateral di daerah abdomen. Ciri-ciri hewan arthropoda yaitu memiliki tubuh dan kaki bersegmen, eksoskeleton, dinding tubuh yang berkitin dan bersegmen, alat mulut beruas dan dapat beradaptasi untuk makan, bernapas dengan permukaan tubuh, insang dan trakea, alat pencernaan makanan berbentuk tabung terletak di sepanjang tubuh, alat pembuangan melalui pipa panjang pada rongga tubuh, bentuk tubuh bilateral simetris, tubuh dibungkus oleh zat kitin, dan sistem syarat tangga tali. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari arthropoda. Hewan ini memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama adalah Crustaceae atau undang-undangan, yang kedua ada serangga atau Insecta, yang ketiga ada Arachnoida atau laba-laba, dan yang keempat ada Myriapoda. Dari 4 klasifikasi ini, saya akan menjelaskan 2 klasifikasi yang pertama, yaitu Crustaceae atau undang-undangan, yang berasal dari kata crusta yang berarti berkulit keras, di mana tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu cephalothorax, kepala dada, dan abdomen, yaitu perut. Tubuhnya dilindungi oleh exoskeleton atau carapax yang tersusun dari zat kitin, di mana undang memiliki 5 pasang kaki di bagian cephalothorax dan 5 pasang kaki pada abdomen. Sepasang kaki pertama yang memiliki bentuk seperti capit disebut kilipet, yang digunakan untuk mempertahankan diri dan memegang mangsa. 4 pasang kaki berikutnya adalah kaki yang digunakan untuk berjalan, yang disebut dengan peripoda, dan 5 pasang kaki yang terletak pada bagian perut digunakan untuk berenang atau biasa disebut dengan pleopoda. Habitat ini ada di perairan, baik di air tawar maupun air laut. Crustaceae merupakan hewan omnivora, di mana makanannya berupa tumbuhan atau hewan-hewan kecil yang ada di perairan. Dia memiliki sistem peredaran darah yang terbuka, jadi darah yang beredar di tubuhnya itu tidak melalui pembuluh, melainkan langsung beredar ke dalam rongga-rongga yang ada di tubuhnya. Pada bagian kepala terdapat 2 pasang antena, di mana sepasang antena dilengkapi dengan stigma atau bintik mata yang berfungsi untuk membedakan antara gelap dan terang, serta sepasang antena panjang sebagai indera peraba yang dilengkapi dengan statolit yang berfungsi untuk keseimbangan badan waktu
dia berada di perairan. Jadi klasifikasi dari Crustaceae ini adalah Entomostraca, merupakan Crustaceae tingkat rendah atau zooplankton, di mana ya terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Brachiopoda, Ostracoda, Copepoda, dan Cirripedia. Setelah itu klasifikasi yang kedua adalah Malacostraca, merupakan Crustaceae tingkat tinggi, di mana dia juga terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Nah, contoh dari klasifikasi Crustaceae bagian Malacostraca adalah udang, kepiting, lobster, dan rajungan. Setelah itu, klasifikasi kedua dari arthropoda adalah insekta atau serangga. Nah, insekta ini merupakan kelompok hewan yang memiliki jumlah anggota paling banyak dan daerah persebarannya itu sangat luas, di mana hampir semua tempat serangga bisa hidup atau bisa disebut juga dengan sifat kosmopolit. Tubuhnya tersusun atas caput, kepala, toraks, dada, dan abdomen atau perut. Nah, si abdomen ini terdiri dari 11 segmen, di mana pada segmen ke-9 dan 10 terdapat alat kelamin, yaitu ovipositor yang dipergunakan untuk meletakkan telur. Respirasi dengan trakea, dan sistem trakea yang ada pada tubuhnya bermuara pada pori-pori kecil yang ada di kanan kiri sistem tubuh atau yang disebut dengan sparikel. Sistem peredaran darah terbuka dan alat ekskresi berupa badan malpighi. Nah, contoh dari hewan ini adalah belalang. Pada bagian kepala belalang yang terdiri atas 6 segmen terdapat alat-alat seperti mata. Pada belalang memiliki 2 macam mata, yaitu mata tunggal atau ocellus dan mata majemuk atau facet. Nah, yang kedua adalah antena. Antena ini berguna sebagai alat indera pembau. Dan yang ketiga ada mulut. Nah, mulut ini dipergunakan untuk makan. Darah dari belalang tidak berwarna merah karena darahnya mengandung hemoglobin, namun pada darahnya berwarna hijau kebiruan karena dalam darahnya mengandung hemosianin. Nah, oleh karena itu darah belalang tidak berfungsi untuk mengedarkan oksigen, tetapi untuk mengedarkan sari-sari makanan. Oksigen dalam tubuhnya diedarkan oleh sistem trakea, di mana dalam proses pertumbuhan menuju kedewasaan, serangga mengalami proses perubahan wujud dari telur hingga menjadi hewan dewasa atau yang disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosisnya sendiri itu memiliki 2 macam, yaitu yang pertama adalah metamorfosis sempurna, dimulai dari telur, kemudian larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, dan berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Contohnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lebah dan kupu-kupu. Dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu berawal dari telur, kemudian berubah menjadi nimfa atau hewan muda, berkembang menjadi imago atau hewan dewasa. Contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini adalah belalang dan jangkrik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai 2 macam klasifikasi arthropoda, yaitu Crustaceae, undang-undangan, dan insekta atau serangga. 2 klasifikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga, ada Araconidea. Tubuh Araconidea terdiri dari cephalothorax atau kepala, dada menyatu, dan abdomen atau perut. Pada bagian dorsal, tubuhnya memiliki perisai carapax yang tersusun atas zat kitim. Hewan ini memiliki 4 pasang kaki yang terdapat di dada yang digunakan untuk berjalan. Di bagian kepala memiliki 2 pasang alat mulut, yaitu sepasang alat sengat atau bisa disebut juga dengan chelicera yang dipergunakan untuk melumpuhkan mangsa, dan alat capit bisa disebut juga pedipalpus yang dipergunakan untuk memegang mangsa. Respirasi dengan paru-paru buku. Pada bagian ventral tubuhnya terdapat lubang atau pori-pori yang merupakan muara dari paru-paru buku. Sistem peredaran darah yang memiliki adalah sistem peredaran darah terbuka karena darah mengalir tanpa melewati pembuluh darah.
Arachonidia juga memiliki sistem saraf tangga tali. Alat interaksi yang dimiliki berupa badan Malpighi, khusus pada ordo Arachnida. Pada daerah posterior terdapat dua lubang yang berfungsi sebagai tempat keluarnya jaring, disebut sebagai sphincter. Klasifikasi Arthropoda sebagai berikut. Yang pertama, Scorpionidia, contohnya kalajengking. Yang kedua, Arachnida, contohnya laba-laba. Yang ketiga, Acarina, contohnya ceplak atau tungau. Baik, yang selanjutnya Myrophoda. Tubuh Myrophoda tersusun atas caput atau kepala dan abdomen perut dan tak punya dada. Tubuh terdiri dari 10-200 ruas dan tiap ruas terdapat satu pasang kaki, sehingga disebut hewan berkaki 1000. Respirasi dengan trakea yang bermuara pada spikal yang ada di bagian sisi kanan dan kiri sepanjang tubuhnya. Sistem saraf tangga tali dengan sepasang ganglion sebagai otaknya. Myrophoda terbagi menjadi dua ordo, yaitu yang pertama, Chirophoda. Chirophoda adalah hewan tergolong hewan pemangsa atau bisa disebut juga dengan predator. Makanannya adalah cacing dan serangga. Setiap ruas tubuh memiliki sepasang kaki. Chirophoda merupakan hewan yang beracun yang dapat mematikan mangsanya dengan racun yang dimiliki tersebut. Contohnya Scolopendra supinives atau bisa disebut dengan livan. Baik, lanjut. Ciri-ciri dan struktur tubuh. Yang pertama, tubuh pipih dorso atau ventral. Yang kedua, panjangnya bisa mencapai 30 cm. Yang ketiga, terdiri dari 15 hingga 173 segmen. Masing-masing dilengkapi dengan ekstremitas kecuali 2 segmen yang terakhir dan 1 segmen tepat di belakang caput. Yang keempat, antenne panjang terdiri dari 12 segmen atau lebih. Yang kelima, pada bagian kepala terdapat sepasang mata mengalami modifikasi menjadi cakar beracun. Yang keenam, pada segmen di belakang kepala terdapat satu pasang taring bisa atau bisa disebut juga sebagai maxillifet yang berfungsi untuk membunuh mangsanya. Yang ketujuh, alat pencernaan makanan sudah sempurna, artinya dari mulut sampai anus. Alat elektri berupa 2 buah saluran Malpighi. Yang kedelapan, refiltrasi atau pernapasan dengan trakea yang bercabang-cabang dengan lubang yang terbuka hampir pada setiap ruas. Alat reproduksi dilengkapi dengan beberapa kelenjar tambahan. Telur-telur berkembang sempurna hingga menetas di luar tubuh. Baik, lanjut. Yang kedua, Diplopoda. Diplopoda berasal dari kata di sama dengan 2 dan podos sama dengan kaki. Jadi, Diplopoda adalah kelas hewan yang memiliki 2 pasang kaki, berbeda dengan Trilophoda. Kalau pada Diplopoda, setiap ruas pada tubuhnya memiliki pasang kaki, termasuk detritivore, yaitu hewan pemakan sisa-sisa sampah. Contohnya adalah Julus teritis atau luwing. Apabila hewan ini dalam keadaan bahaya atau merasa terganggu, akan menggulung badannya untuk mempertahankan diri. Ciri-ciri umum di kelas Diplopoda ialah yang pertama, tubuhnya berbentuk silindris dan beruas 25-100 segmen. Yang kedua, terdiri atas kepala dan badan. Setiap segmen atau ruas mempunyai 2 pasang kaki dan tidak mempunyai taring bisa atau maxillifet. Pada ruas ketujuh, 1 atau kedua kakinya mengalami modifikasi sebagai organ kavulasi. Yang ketiga, pada kepala terdapat sepasang antena yang pendek dengan 2 kelopak mata tunggal. Yang keempat, hidup di tempat yang lembab dan gelap dan banyak mengandung tumbuhan yang telah membusuk. Yang kelima, respirasi dengan trakea yang tidak bercabang. Yang keenam, alat interaksi berupa 2 buah saluran Malpighi. Sekian dari saya.
Muhammad Iqbal Santoso. Oke. Peranan arthropoda bagi kehidupan. Film arthropoda yang menguntungkan antara lain, yang pertama, Arachnida bermanfaat untuk pengendalian populasi serangga, terutama serangga hama. Yang kedua, Insecta, terutama golongan kupu-kupu dan lebah, sangat membantu para petani karena dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang ketiga, Insecta dibudidayakan karena dapat menghasilkan madu, contohnya lebah madu atau Apis mellifera. Yang keempat, dalam bidang industri, kupu-kupu, ulat sutra membuat kepompong yang dapat menghasilkan sutra, contoh Bombyx mori. Yang kelima, digunakan untuk obat-obatan tradisional, misalnya madu. Yang keenam, insekta tanah berperan sebagai traktor alami. Yang ketujuh, sumber makanan yang mengandung protein hewani tinggi, misalnya udang windu, rajingan, kepiting, dan udang karang. Kedelapan, dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misal anggota Brachiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Sedangkan film arthropoda yang merugikan antara lain, yang pertama, hewan Arachnida lebih banyak merugikan manusia, terutama hewan-hewan acarina, yaitu Sarcoptes cabeyi menyebabkan gatal atau kubis pada manusia. Prosoptes equi menyebabkan kudis pada ternak domba, kelinci, dan kuda. Rorectes enotis atau tungau kudis telinga menyerang anjing dan kucing. Yang kedua, merusak tanaman budidaya manusia, misalnya belalang, kumbang kelapa, dan ulat. Yang ketiga, menyebabkan penyakit pada tanaman, misal Nila vervata lugens atau wereng, menyebabkan penyakit virus tungro, belalang atau walang sangit yang menghisap cairan biji pada padi muda sehingga tanaman padi menjadi puso. Yang keempat, parasit pada manusia atau menghisap darah, misalnya nyamuk, kutu kepala, dan kutu busuk. Yang kelima, merusak bahan makanan yang disimpan atau tepung contohnya. Yang kelima, merusak bahan makanan yang disimpan oleh berbagai Coleoptera, misal kumbang beras, kepik. Yang keenam, dapat merusak bahan bangunan, misal kumbang kayu dan rayap. Yang ketujuh, merusak galangan kapal atau perahu oleh anggota Isopoda. Kedelapan, parasit pada ikan, kura-kura, misal oleh anggota Cirripedia dan Copepoda. Yang terakhir, vektor perantara penyakit bagi manusia, misalnya nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah, lalat tsetse sebagai vektor penyakit tidur, dan lalat rumah sebagai vektor penyakit tipus.